warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlina Nuria Ulfa, mahasiswi Universitas Narotama Surabaya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas individu mata kuliah Ekonomi Manajerial dengan dosen pengajar Ibu Iga Ayunitia Darmani, SST SEMM. Materi yang akan saya sampaikan pada video kali ini yaitu sifat dan ruang lingkup dari ekonomi manajerial. Apa itu ekonomi manajerial? Ekonomi manajerial adalah penerapan teori ekonomi dan perangkat analisis ilmu keputusan untuk membahas bagaimana cara organisasi dapat mencapai target dengan cara yang efektif dan efisien. Setiap manajer pasti menghadapi suatu masalah-masalah manajerial yang terkadang timbul ketika adanya kesenjangan antara kondisi di lapangan dengan apa yang diinginkan oleh seorang manajer. Untuk mengatasi masalah tersebut, manajer perlu mengambil keputusan yang optimal yang didapatkan dari data kuantitatif dan data kualitatif. Apa saja ruang lingkup ekonomi manajerial? Yang pertama, berkaitan dengan ilmu ekonomi gunanya untuk memprediksi serta menerangkan tingkah laku ekonomi yang terbagi menjadi dua, yaitu ekonomi mikro, mempelajari mengenai tingkah laku ilmu ekonomi secara individual sebagai unit pengambilan keputusan dalam sistem perdagangan bebas, dan ekonomi makro yang meliputi pendapatan, output, investasi keseluruhan harga atau harga total. Yang kedua, berhubungan dengan ilmu manajerial, yakni studi tentang bagaimana pengelolaan sumber daya manusia yang melangkah pengambilan keputusannya dengan memberitahukan apa saja yang perlu dilakukan oleh seorang manajer guna tercapainya tujuan organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, keterkaitan dengan berbagai fungsional ilmu administrasi bisnis, di dalamnya meliputi akuntansi, keuangan, pemasaran, dan manajemen sumber daya manusia serta produksi. Manfaat ekonomi manajerial: 1. Membantu manajer dalam memahami lingkungan ekonomi perusahaan. 2. Membantu manajer mengenal dan melakukan identifikasi terhadap kekuatan serta kelemahan ekonomi yang bisa mempengaruhi perusahaan. 3. Menentukan kebijakan yang sesuai dengan standar operasional perusahaan. 4. Mengidentifikasi biaya-biaya seefisien mungkin. 5. Menetapkan harga produk yang sesuai guna pencapaian laba bersih yang maksimal. 6. Membantu dalam menghadapi fluktuasi kondisi pasar yang mempengaruhi permintaan barang, harga jual, dan juga laba. Pengambilan keputusan dengan melibatkan ekonomi dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, menetapkan tujuan perusahaan. Yang kedua, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi perusahaan dalam usaha mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, mengidentifikasi berbagai solusi-solusi. Yang keempat, memilih solusi terbaik dari solusi yang tersedia. Lalu, yang terakhir, mengimplementasikan keputusan tersebut. Pembahasan yang kedua, teori perusahaan. Perusahaan adalah suatu organisasi yang mengkombinasikan dan mengorganisir berbagai sumber daya yang bertujuan untuk memproduksi barang dan jasa untuk dijual. Pembahasan yang selanjutnya, peran perusahaan bisnis dalam masyarakat adalah untuk membeli sumber daya atau input berupa tenaga kerja, modal, dan bahan mentah untuk diubah menjadi barang dan jasa yang dapat diperjualbelikan. Dapat menjamin konsumen untuk mendapatkan manfaat dari jumlah mutu barang dan jasa, menjamin pemerintahan dan masyarakat memperoleh keuntungan dari pajak. Namun, terdapat juga banyak kasus kesulitan maksimasi kesejahteraan sosial apabila perekonomian pasar tidak dibatasi. Pembahasan selanjutnya tentang teori laba. Laba dan keuntungan dapat didefinisikan dalam ilmu ekonomi murni, yaitu sebagai peningkatan kekayaan seorang investor sebagai hasil penanaman modalnya setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan penanaman modal tersebut. Laba yang tinggi
adalah pertanda bahwa konsumen menginginkan output yang lebih dari industri, atau sebaliknya, laba yang rendah atau rugi adalah pertanda bahwa konsumen menyatakan kurang dari produk atau komoditi yang ditangani dan metode produknya tidak efisien. Adapun contoh kasus sebagai berikut. PT Suramebel adalah perusahaan mebel yang berada di daerah Surabaya. PT ini memproduksi mebel dengan menggunakan kayu jati dari Blora. PT tersebut memproduksi kursi sebanyak 400 porsi per minggu dengan biaya 200 juta rupiah yang selanjutnya didistribusikan ke berbagai daerah Indonesia akibat kebutuhan kayu yang semakin bertambah. Dengan seiring pemadatan penduduk di Indonesia, kayu jati Blora mengalami kenaikan harga hingga 3 kali lipat. Sedangkan per minggunya perusahaan ini tetap harus mengirim 400 kursi ke berbagai daerah di Indonesia. Bagaimana tindakan yang dilakukan seorang manajer untuk mengatasi masalah tersebut? Pertama, ikut menaikkan harga produk. Langkah umum yang dilakukan para pengusaha adalah ikut menaikkan harga produk dengan besaran kenaikan yang sesuai. Kedua, perusahaan bisa mencari bahan baku kayu jati di daerah yang memiliki harga lebih rendah. Ketiga, mencari bahan baku substitusi, yaitu mencari sumber-sumber bahan baku pengganti, misalnya memproduksi kursi dengan bahan kayu campuran. Hal ini dapat menghemat biaya produksi sehingga tidak perlu menaikkan harga jual. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Kurang lebihnya, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.